Halo, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Roni Sombing, Sarjana Pendidikan. Saya bekerja di UPT SD Negeri 067953 Medan. Saya calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Di sini saya akan menyampaikan tugas demonstrasi konseptual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di sini saya akan mewawancarai pimpinan atau kepala sekolah mengenai permasalahan dan pengambilan keputusan yang ibu kepala sekolah ini lakukan. Tujuan pembelajaran: calon guru penggerak dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Tahapan demonstrasi kontekstual. Tahapan demonstrasi kontekstual ini merupakan wadah bagi calon guru penggerak untuk menunjukkan pemahaman CGP mengenai keseluruhan materi. CGP diberi kesempatan untuk meninjau materi di modul ini dengan konteks lokal yang CGP hadapi. Unsur-unsur apa saja yang CGP perlukan dalam mengelola dilematika pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam hal ini, kesempatan tersebut berupa mengadakan wawancara dengan kepala sekolah tentang praktek pengambilan keputusan selama ini di sekolah asal CGP dan juga tempat atau lingkungan lain. Hasil wawancara ini akan CGP analisis berdasarkan konsep-konsep yang telah dipelajari pada modul ini. Hasil analisis CGP akan dijadikan sebuah refleksi atas praktek pengambilan keputusan dilematika yang telah dijalankan di sekolah asal CGP dan di sekolah-sekolah lainnya di lingkungan CGP. Tugas wawancara dengan pimpinan atau kepala sekolah. CGP diminta untuk mewawancarai 2 kepala sekolah, yakni di lingkungan saya, salah satu dengan kepala sekolah di sekolah asal saya. Hasil wawancara ini adalah untuk mendapatkan sebuah wacana tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama untuk kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan, atau untuk kasus-kasus dilematika yang sama-sama benar. Apa yang selama ini dilakukan pimpinan-pimpinan tersebut, praktik apa yang selama ini dijalankannya. Analisis praktek pengambilan keputusan dilematika tersebut di antara para pemimpin yang Anda wawancarai dan kaitkan dengan pengetahuan Anda sendiri tentang 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Analisis dan lakukan refleksi atas hasil wawancara tersebut. Silahkan unggah hasil wawancara refleksi Anda dalam bentuk video, audio, ataupun tertulis. Nah, panduan pertanyaan wawancara. Ada 8 panduan pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada pimpinan atau kepala sekolah yang akan saya wawancarai. Nah, berikut adalah narasumber yang saya pilih. Yang pertama, Ibu Dr. Anda Suwaryanti, Kepala Sekolah UPT SD Negeri 067953 Medan. Lalu Ibu Lisna Handayani, Sarjana Pendidikan, Kepala Sekolah UPT SD Negeri 060867 Medan. Nah, berikut adalah hasil wawancara yang saya lakukan dengan Ibu Dr. Anda Suwaryanti dan Ibu Lisna Handayani, SPD.
Refleksi wawancara. Yang pertama, hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian? Apa yang Anda dapatkan? Hal menarik yang muncul saat wawancara adalah kedua kepala sekolah memiliki cara atau prosedur yang sama dalam mengambil keputusan, yaitu dengan bersedia mendengarkan dan melakukan musyawarah. Yang kedua, bagaimana hasil wawancara antara dua pimpinan yang Anda wawancarai? Apakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut? Mengapa? Apa yang membedakan? Persamaannya itu kedua kepala sekolah sama-sama mengambil keputusan dengan paradigma rasa keadilan versus atau melawan rasa kasihan, dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli, dan dalam prosedurnya ada salah satu kepala sekolah sudah menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Yang ketiga, apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Rencana ke depan salah satu di antara kedua kepala sekolah itu adalah dengan terus menerapkan dan mempraktikkan 9 langkah pengambilan keputusan dan 5 langkah pengujian agar keputusan yang beliau ambil dapat terukur keefektivitasannya. Rencana ke depan kepala sekolah lainnya yaitu dalam proses penerapan dan pelaksanaan 9 langkah dan 5 pengujian agar keputusan yang beliau ambil juga dapat terukur keefektivitasannya. Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru Anda yang lain. Kapan Anda menerapkannya? Saya akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika berdasarkan paradigma dan prinsip yang sesuai dengan kasus yang dihadapi, dan pengujiannya menggunakan 9 langkah, 5 pengujian pengambilan keputusan sehingga diperoleh keputusan yang bijaksana. Saya akan menerapkan secepatnya langkah-langkahnya, dan saya akan mulai dari lingkungan terdekat, yaitu kasus-kasus yang dihadapi oleh murid di sekolah. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat video demonstrasi kontekstual yang sudah saya lakukan. Salam dan bahagia, guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.